Duduk adik-adik. Oke. Ya, luar biasa ya. Tuhannya mau mengubah hidup adik-adik. Adik-adik, Tante punya sebuah cerita. Tante punya cerita. Tapi siapa yang mau dengar ceritanya? Coba angkat tangan. Oke. Kalau mau dengar ceritanya, Tante minta boleh turunkan tangannya. Kalau mau dengar ceritanya, Tante minta tolong bilang sama sebelahnya. Ya. Nanti kalau sebelahnya rame bilang, saya mau dengar ceritanya. Oke. Tante yakin anak-anak di SMP 3 good. Ya. Semuanya good. Sekarang mulutnya dikunci dulu. Oke, kuncinya dimasukin celananya, kantongnya. Nanti kalau temannya ribut bilang. Oke, sudah siap dengan ceritanya? Ya, Tante punya cerita tentang Kiki, Alan, dan Mary. Semuanya ada di sini pasti kepingin kalau punya teman-teman yang baik, ya kan? Bisa cerita sama teman-temannya. Semuanya pasti pengen seperti itu. Tapi sayangnya teman kita Kiki tidak seperti itu. Nah, Tante mau adik-adik ikutin ceritanya, oke? Sudah siap? Oke, sudah siap. Ya, yuk kita mau dengar sama-sama cerita tentang Kiki, Alan, dan Meli. Ayo Lan, cepat. Aku gak mau terlambat lagi. Ini sudah kedua kalinya loh aku terlambat. Sekali lagi aku terlambat, bisa-bisa kena hukuman. Kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi. Apa gak bisa gerak cepat sedikit? Ya, pagi tadi aku harus bantu ibuku memasak dan memandikan adikku yang masih kecil. Aku sudah berusaha cepat kok. Udah deh, jangan berisik. Aku kan cuma ngomong, kok kamu malah jadi marah sih? Karena aku kan juga ikut telat nih, padahal udah sejak tadi. Udah deh, jangan sok tahu kamu. Hai Kiki, terlambat lagi nih. Aku duluan ya. Hei Alan, kamu kok mau sih berteman sama tukang telat? Meli, apaan sih? Siapa juga yang mau terlambat? Kamu ini jahat banget sih. Awas ya, aku balas kau suatu saat. Oh, kamu marah ya? Maafin aku ya. Sudah berhenti bertengkar, kita semua jadi terlambat dulu. Sejak kecil, Kiki memang seringkali diolok-olok dengan teman-temannya. Hanya karena Kiki sering terlambat, baik itu untuk ke sekolah ataupun saat mereka bermain bersama. Tapi adik-adik, bukannya Kiki ini lambat. Hanya tidak seperti teman-temannya yang lain, Kiki kadang harus membantu menjaga adiknya saat ibunya tiba-tiba harus pergi mengirimkan pesanan. Kiki mencoba untuk tidak mendengarkan ejekan teman-temannya itu, tapi kadang hatinya juga sedih. Akibatnya, kadang dia membalas perilaku teman-teman yang berbuat jahat padanya. Dan pada hari itu, saat jam istirahat di sekolah, Hari ini aku harus dapat nilai kuis matematika yang lebih baik dari teman-temanku. Aku harus membuktikan kalau aku punya kemampuan. Tapi, gimana ya kotak pensilku? Waduh, pasti ketinggalan di rumah. Kiki bingung sekali. Dia memerlukan pensil dan penghapus untuk mengerjakan ujian matematikanya. Dia melihat ke kanan ke kiri, melihat ke sekeliling kelas, berharap ada pensil milik temannya yang bisa dia pinjam. Lalu dia melihat ada kotak pensil di meja Alan. Akhirnya Kiki mengambilnya. Nah, ini ada kotak pensilnya Alan. Dia kebingungan. Aku sisakan satu pensil dan satu penghapus saja.
Ujian pun telah selesai, jam sekolah pun telah berakhir. Kiki merasa gelisah. Dia pulang meninggalkan Alan dengan langkah gontai dan ragu-ragu. Tapi mau bagaimana lagi? Dia terus berjalan untuk meninggalkan kelas dan pulang. Tiba-tiba dia mendengar Kiki mendengar Alan lapor pada mamanya bahwa kotak pensilnya hilang. Kok kotak pensilnya bisa hilang? Kan baru aja mama belikan. Harganya nggak murah loh Alan. Mama itu perlu nabung buat beli kotak pensil itu. Apalagi keuangan keluarga kita sekarang ini itu sedang tidak baik-baik saja. Dan sekarang malah kamu hilangkan. Coba jawab, kok bisa hilang? Menatap jembatan ketiga, aku langsung keluar istirahat dan lupa apakah kotak pensil sudah aku bayarkan atau belum. Pas aku kembali ke kelas dan jam pelajaran dimulai, aku cari kotak pensilnya sudah tidak ada. Ya itu kebiasaan kamu kan. Kalau sudah menggunakan barang, gak pernah mau menata kembali. Sekarang, kalau sudah hilang kotak pensilnya, mau cari kemana coba? Papa mau tahu ini. Sekarang, ayo segera pulang. Perasaan Kiki jadi makin gak karuan. Kiki merasa bersalah. Ternyata gara-gara ulahnya mengambil kotak pensil Alan jadi dimarahi dengan mamanya. Apalagi waktu Kiki mendengar ternyata keluarga Alan juga sedang berhemat karena keadaan keuangan mereka yang tidak baik. Tapi Kiki juga bingung. Kiki tidak berani mengakui kesalahannya. Dia takut jika Alan mengetahuinya, Alan akan membencinya. Dan kalau teman-teman yang lain dengar, teman-teman yang lain juga akan makin mengolok-olok dia. Jadi dia putuskan dia simpan dulu kotak pensil Alan. Aduh, gimana nih? Alan jadi dimarahi gara-gara aku ambil kotak pensilnya. Sekarang dia pasti sedang sedih. Tapi bagaimana teman-teman? Aku harus bagaimana? Kalau aku mengakui sudah ambil kotak pensilnya, nanti aku dianggap pencuri lagi. Biarkan sajalah. Toh tidak ada yang mau mengerti perasaanku. Mendingan aku pulang aja lah. Kiki pulang ke rumahnya dengan langkah yang gentai dan penuh kebingungan. Dia memikirkan bagaimana nasib Alan. Lalu saat dia semakin mendekati rumahnya, dia mendengarkan suara. Ini gimana sih? Barang pesanannya kok belum dikirim? Kan sudah mama bilang harus dikirim sekarang. Iya. Aduh, Pak. Jangan iya aja. Ini sudah ditunggu customer loh. Iya. Ini loh, kendaraannya lagi mogok. Sudah, jangan ribut terus. Siapa yang ribut? Papa aja yang cepet-cepet. Dari tadi sudah dibilangin. Seperti biasa, masalah kecil akan makin jadi besar jika motor papa Kiki mogok. Hari ini Kiki sudah tidak mau lagi menambah masalah. Kiki sudah cukup sedih, kesal, bingung. Apalagi gara-gara ulahnya Alan jadi dimarahi mamanya. Bagaimana ini? Aduh, kenapa sih? Mama papa selalu aja mendekat. Hanya karena masalah kecil saja. Mendingan aku pergi saja lah. Orang tuaku pun tak ada yang sayang padaku. Akhirnya Kiki memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Dia tidak tahu mau kemana tujuannya. Dia hanya terus berjalan menjauhi rumahnya yang penuh masalah. Dengan terangkuk tak kontai, dia berjalan kian kemari. Tapi tiba-tiba wah, hujan turun deras sekali. Ada petir. Kiki bingung.
dia harus mencari tempat untuk berteduh. Akhirnya dia melihat sebuah pos satpam di dekat situ. Hujannya deras sekali. Lengkap sudah masalahku hari ini. Lebih baik aku berada di sini saja. Semoga hujannya segera berhenti. Kapan ya aku bisa merasakan sukacita dan kehangatan dengan teman-teman atau keluarga seperti semula yang lain. Di dalam pos satpam itu, Kiki terus merenung dan berpikir tentang kehidupannya, tentang ejekan teman-temannya di sekolah, tentang perasaan bersalahnya karena mengambil barang milik Alam, tentang pertengkaran orang tuanya, tentang perasaannya yang tidak bahagia menyambut Natal. Pokoknya banyak. Hujan turun makin deras. Akibatnya, Kiki tidak terasa ketiduran.
Kamu kenapa sih nggak pulang? Jam cintanya orang. Ya disingkat saja. Intinya, aku merasa tidak nyaman dengan hidup yang aku jalani sekarang. Gak ada damai sejahtera. Di sekolah, aku sering diejek dan dihukum karena sering terlambat. Di rumah, orang tua sering bertengkar karena masalah kecil saja. Dan sebenarnya Kalau gitu, kamu ikut aku ke sekolah minggu deh. Karena di SMA itu kan diajari. Kalau lagi pusing karena banyak masalah atau lagi sedih karena mama papa bertengkar atau kita sakit, satu-satunya cara paling aman adalah berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, aku memulai kedamaian. Sudahlah, sekarang ada dulu. Jadi lagi ada ibadah nih. Itu berarti aku Tuhan kok. Ibadah sudah dimulai nih. Shalom. Shalom. Untuk firman Tuhan. Terlebih dahulu ya. Ayo. Yang kedua. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk kami kembali merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau sudah siapkan setiap kami untuk mendapatkan berkat-Mu Tuhan. Kalau sudah kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu, Engkau bukakan hati kami Tuhan supaya kami boleh mendengar, kami boleh menerima berkat-berkat yang sudah Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelumnya aku tanya dulu, hari ini kalian merayakan apa? Judulnya apa? Apa? Peace with God. Apa itu artinya? Artinya apa? Peace with God. Berdamai dengan Tuhan. Kalau tidak berdamai, apa? Lawan kata dari berdamai apa? 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 Lawannya berdamai apa? Tidak berdamai ya. Tidak berdamai sinonimnya apa? Bermusuhan. Siapa di sini yang musuhannya sama Tuhan? Ada? Ya, Om harap tidak ada yang angkat tangan ya. Jangan ada yang angkat tangan. Oke, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya di dalam Roma 5 ayat yang pertama. Kita baca Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup berdamai dengan Allah. Ya, kalau kalian tadi lihat dramanya tadi tentang si Kiki tadi, itu kalau kalian lihat itu contoh orang yang hidupnya tidak berdamai dengan Tuhan. Ya, apa aja? Nanti kita akan lihat. Ya, kita akan lihat apa aja yang terjadi dalam hidupnya Kiki ini yang menunjukkan dia itu nggak berdamai sama Tuhan. Nah, kita lihat slide yang pertama, next. Kita lihat kita ini sebagai manusia itu semua dahulu adalah apa tadi lawan dari berdamai? Musuhnya Allah. Duh, kalian ada yang pernah merasa nggak musuhan sama Allah? Ada yang pernah siwa nggak sama Allah? Ada nggak? Nah, tapi kok bisa kalian jadi musuhnya Allah ya? Kalian di sini ada nggak yang punya musuh? Ayo.
Ada nggak yang punya musuh? Apa di daftar musuh kalian ada yang namanya Tuhan Yesus? Ada? Ada? Nggak ada. Tapi kenapa kok kita semua ini tadinya adalah musuhnya Allah? Ya. Nah, next kita melihat. Kalian tahu ceritanya ini? Tahu ceritanya siapa ini? Adam dan Hawa. Ngapain Adam dan Hawa? Makan apel. Ya, salah ya. Makan buah pengetahuan yang baik dan salah. Boleh nggak Adam dan Hawa itu makan ini? Dilarang sama siapa? Sama Tuhan. Ketika dilarang, ternyata Adam dan Hawa itu tidak taat. Akhirnya dia itu berbuat dosa. Dosa itu artinya apa? Melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, melanggar peraturannya Tuhan, tidak melakukan Tuhan suruh ini, tidak dilakukan, itu artinya berdosa. Berdosa itu artinya melanggar. Ya, nah, ayo kita baca sama-sama di dalam Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ayat yang ke-24 dikatakan, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar supaya Adam dan Hawa itu tidak bisa masuk lagi ke dalam Taman Eden. Adik-adik, dengarkan dulu, ayo. Dulu, waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tinggal di mana? Di surga, betul? Salah. Di mana? Taman Eden, ya. Taman Eden itu tempat manusia Adam dan Hawa sama Tuhan itu ketemu. Adam dan Hawa dulu kalau ketemu sama Tuhan, nggak kayak adik-adik gini ke gereja, terus berdoa, terus kalau mungkin ada yang tanya, gimana Tuhannya? Nggak kelihatan pakai mata kita, nggak kelihatan. Kalau Adam dan Hawa dulu itu, kalau mau ketemu sama Tuhan, itu langsung ketemu kayak adik-adik ketemu sama temannya kalian. Langsung ngobrol, nggak pakai chatting, nggak pakai WA, nggak pakai telepon, langsung, nggak perlu berdoa, ya, langsung ketemu sama Tuhan. Nah, tapi setelah Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa itu diusir. Adam dan Hawa diusir, tidak lagi menjadi sahabatnya Allah, ya, menjadi bermusuhan karena mereka berdosa. Nah, kita lihat lanjutnya, next. Kita lihat di dalam satu ayat, ya, di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Bacakan lagi ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, mungkin kalian tanya semua, loh, yang dosa kan Adam dan Hawa. Aku kan tidak berdosa. Aku loh tidak makan buah itu. Aku tidak tahu lihat buah itu. Ada nggak yang tahu buah itu modelnya gimana? Yang bentuknya kayak apel itu cuma kira-kiranya manusia. Mungkin bentuknya kayak rambutan ya mungkin. Mungkin modelnya kayak durian ya mungkin. Di Alkitab nggak ditulis adik-adik, ya. Kalian nggak tahu loh. Aku loh nggak makan buahnya itu. Kenapa tuh aku jadi musuhnya Tuhan sama seperti Adam? Nah, karena kalian ini semua adalah keturunannya Adam. Siapa di sini yang merasa bukan keturunannya Adam? Ada? Kamu bukan keturunannya Adam? Oh, mungkin sebelahnya, monyet mungkin ya. Kalau bukan keturunannya Adam, itu cuma ada kemungkinan keturunannya monyet, orang hutan atau simpanse gitu ya. Jadi sini siapa yang keturunannya Adam? Siapa yang keturunannya Adam? Siapa? Siapa yang bukan keturunannya Adam? Ada yang bukan keturunannya Adam? Ada? Tidak ada. Kita semua ini keturunannya Adam. Nah, akhirnya karena kalian itu semua keturunannya Adam, dosanya juga turun.
kayak kalian nurunkan sifatnya orang tua. Ada yang hidungnya mancung karena papa mamanya mancung. Ada yang matanya sipit karena papa mamanya matanya sipit. Kalau papa mamanya hitam, nggak mungkin anaknya putih. Atau sebaliknya, ya kan? Nah, sama dengan kita semua. Kita semua ini sudah mengawarisi dosanya Adam dan Hawa. Next. Nah, ini umumnya gambar. Apa akibatnya ketika seseorang itu mewarisi punya turunan dosanya Adam dan Hawa? Tahu apa? Nah, hatinya itu seperti ini isinya. Ada apanya aja? Ada meraknya. Meraknya itu artinya apa? Sombong. Kayak tadi, si Kiki tadi nggak mau kalah. Ya, iri. Ya. Terus lagi ada itu apa? Gambarnya. Ada babinya. Apa artinya babi? Babi itu rakus. Kalau dikasih makan nggak akan berhenti. Makan terus sampai gendut. Ya, nah itu babi rakus. Rakus itu bukan cuma makan toh. Kalau yang sudah besar rakus uang, rakus apa? Kepengin ini, kepengin itu, pengen mainan itu, pengen beli ini semua rakus. Ya. Terus ada lagi itu ada ular. Bohong. Gambaran dari orang yang suka bohong. Tadi kira-kira Kiki tadi ketika dia mencuri barangnya temennya sama namanya tadi? Barangnya Alan. Dia ngaku enggak? Dia sembunyi. Dia bohong. Ini hatinya ada ininya semua. Nah, kira-kira di sini ada enggak yang sukaannya seperti ini juga sama seperti yang ada di gambar ini? Ada? Ada? Yang hatinya suka sombong, yang hatinya suka bohong. Siapa sini yang tidak pernah dosa? Siapa hatinya di sini tidak pernah? Kalau tadi itu ada gambarnya, itu ada kambing. Ya. Kambing itu lambangnya apa? Keras kepala. Ya, keras kepala. Kalau dikasih tahu, tidak mau nurut, tidak mau berubah. Dikasih tahu orang tuanya, dikasih tahu gurunya, dikasih tahu dimarahi papanya sekalipun, tetap tidak berubah. Nah, itu berarti kayak kayak kambing, ya. Nah, siapa yang punya dosa-dosa seperti itu dalam hati? Mungkin rata-rata kita semua pasti punya. Kenapa kok kita bisa punya perasaan seperti itu? Karena kita keturunannya Adam dan Hawa. Next, kita lihat. Yang tadi itu dalam hati. Akhirnya dalam Alkitab dikatakan, ayo, yang laki-laki sebelah kanannya Om ini, tenang dulu. Ayo. Akhirnya yang tadi dalam hatinya tadi itu penuh dengan hawa nafsu tadi. Akhirnya melakukan. Ada yang jadi pencuri, ada yang jadi pemabuk, ada yang suka berkelahi, ada yang suka pukul-pukulan, membuli temennya, ada yang serakah, cinta uang, dan lain sebagainya. Ya, intinya apa jadi? Kita semua ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Ya, kita semua berdosa. Next, apa akibatnya? Kalau kita ini orang yang berdosa, next, selanjutnya. Next, Joseph. Oke, ya. Kalau kita berdosa yang pertama apa ini? Bisa kelihatan? Menjadi musuhnya Allah. Ya. Kemudian next lagi. Nah, akan apa? Mati. Loh, semua orang kan mati nantinya. Aku punya engkong, aku punya emak umur 90, 80 ya semua mati. Nggak ada engkong yang umur 1000 tahun, nggak ada, belum mati-mati. Semua mati. Ya sama aja tuh. Ya toh? Nah, maksudnya di sini mati bukan mati itu. Tapi mati untuk kekal. Mati masuk neraka. Ini artinya mati 2 kali. Sudah mati badannya, rohnya masuk neraka, disiksa. Ya. Siapa di sini yang nggak percaya ada neraka? Siapa yang percaya itu ada neraka? Siapa yang percaya neraka itu ada? Ada? Ada nggak neraka itu? Ada. Neraka itu dingin nggak? Banyak makanannya ya? Banyak pestanya ya?
neraka itu panas, ya. Kalau kalian ditaruh di sini ya, misalnya ya, sekarang ini aslinya semua aku matikan semua. Cuk. Tak ditunggu 1 jam. Kira-kira ada yang mau tinggal di sini, panas-panas di sini? Pasti kalian semua pengen keluar, ya. Nah, panasnya neraka ini jauh lebih panas dan untuk selama-lamanya. Inilah hukuman untuk orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalian yang hatinya itu penuh dengan iri, hatinya yang penuh dengan percabulan, yang pernah lihat gambar-gambar yang nggak baik, anak-anak yang pernah ngomong kotor, yang pernah tidak menghormati orang tuanya, yang pernah menghina orang tuanya, ya siap-siap. Nanti masuk ke sini. Mau? Mau? Mau ya? Nah, oleh karena itu next, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Next, Tuhan itu ketika tadi Adam dan Hawa diusir, ya, diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa dihukum, ya. Wah, tadinya itu Adam dan Hawa kalau mau makan itu tinggal petik buah di pohon, nggak perlu soro-soro, nggak perlu bekerja, ya, nganggur tidur-tidur bisa makan. Tapi setelah mereka diusir dari Taman Eden, mereka harus bekerja keras. Mereka harus menumbuhkan makanan mereka sendiri, ya. Mereka harus, yang perempuan kalau melahirkan dulu, kalau di Taman Eden, kalau perempuan melahirkan itu seperti orang ke WC mungkin, ya. Tapi sekarang kalau mau melahirkan sakit, bahkan ada ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan, ya. Tapi waktu itu Tuhan mengatakan, nanti 1 kali aku akan memberikan penyelamat bagi manusia. Next, caranya gimana Allah menyelamatkan manusia? Nah, caranya ini zaman dulu seperti ini. Kalau ada orang-orang yang berbuat dosa, misalnya adik-adik hidupnya di dalam zamannya Israel dulu ya, adik-adik habis nyuri gitu ya, adik-adik melakukan ini apa? Mengambil embek, lembu, ya, atau sapi, atau kambing, atau burung merpati, untuk apa? Untuk dikorbankan, mati. Jadi diganti, yang mati tadi seharusnya manusianya, diganti jadi hewannya. Nah, manusianya nggak jadi mati. Nah sekarang kalian ada yang mau mempersembahkan korban nggak? Ada yang mbak-mbak nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada. Karena apa? Next. Karena Tuhan Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu itu kemudian dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menjadi pengganti korban untuk kalian, supaya kalian bisa diselamatkan. Kalian tidak perlu mati, kalian tidak perlu masuk neraka. Nah, kita mau melihat, karena Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib, lahir di dunia dan mati di atas kayu salib, apa yang terjadi sama kita? Next. Oke, next lagi. Ya. Apa yang terjadi? Kalau adik-adik percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, siapa percaya Yesus adalah Tuhan? Angkat tangan. Maka otomatis kalian akan diselamatkan. Kalian akan diperdamaikan dengan Tuhan. Yang tadi musuhnya Tuhan sekarang jadi sahabatnya Tuhan. Kalian kalau punya musuh sama punya sahabat, coba dipikir dulu. Kalian punya musuh, ya. Kalian sama punya sahabat. Kalau kalian punya bolpen satu mau dipinjam sama musuh kalian, orang yang nggak suka kalian sukai, sama mau dipinjam sama sahabat kalian, yang dipinjam siapa? Yang sahabat apa yang musuhnya? Yang sahabat. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau hidup di dalam damai sejahtera itu nggak seperti Kiki tadi yang tidak punya damai sejahtera, yang hatinya susah, yang tidak punya damai sejahtera, ya, dan kemudian tidak hidupnya tidak ditolong oleh Tuhan. Tetapi ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita itu bisa langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Kalau misalnya tadi orang tuanya sering berkelahi, Tuhan tolong orang tuaku supaya nggak berkelahi terus.
Tuhan akan dengar, Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan adalah sahabat kita. Yang kedua, kita apa? Kita apa? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Tadinya kita harus masuk neraka, kalian sekarang tidak perlu untuk masuk ke neraka. Kalian diselamatkan. Kalian tidak akan mati dan masuk dalam neraka. Ya, ini penting. Kalau hidup di dunia kayak neraka, itu cuma berapa tahun sih? Ayo, orang paling tua di dunia siapa? Orang paling tua di dunia yang kalian pernah tahu umur berapa? 80? 100? Gak ada 1000 ya? 100. Ada yang pernah dengar zaman sekarang yang paling tua itu 140 tahun. Wah, sudah lama sekali, tua sekali. Tapi itu cuma 140 tahun. Kalau kalian diselamatkan dari neraka, itu diselamatkan untuk selama-lamanya. Ya. Yang ketiga. Next tadi. Yang ketiga apa? Kalau kita sudah ditebus, kita percaya sama Tuhan, adik-adik bisa hidup suci. Kalian bisa hidup lepas dari dosa. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan kita akan memiliki hidup yang baru. Adik-adik, ayo sekarang mau tanya. Kalau misalnya kalian ke WC, lalu kemudian nemu barang yang kalian kepingin, siapa? Ayo, kalian kepingin apa di sini? iPhone 13 Pro Max. Ya. Terus tiba-tiba di WC ketemu ada iPhone 13 Pro Max, nggak ada yang punya. Di WC nggak ada CCTV-nya, ada CCTV-nya nggak? Ada. Ya. Terus kemudian apa yang kalian lakukan sama iPhone ini? Diambil saja. Ya. Tapi kalau kalian sudah ditebus sama Tuhan, kalian bisa. Gak mau, aku gak mau berdosa. Kalian bisa berubah. Kalian bisa menjadi orang yang memperkenankan hati Tuhan. Kalian akan mempunyai hidup yang baru. Gak melulu harus jatuh dalam dosa. Kalau diganggu teman gak harus marah. Gak perlu emosi. Kalian bisa tenang. Aku gak mau emosi. Aku gak mau benci. Aku gak mau marah sama temanku. Itu yang terjadi di dalam hidupnya adik-adik. Ya, jadi terakhir kesimpulannya adik-adik, ketika kita mendapatkan next yang slide terakhir, kita mendapatkan diperdamaikan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama kita akan berdamai dengan Tuhan. Kita menjadi sahabatnya Tuhan. Yang kedua kita akan diselamatkan. Dan yang ketiga kita akan menjadi manusia yang baru. Ya, puji Tuhan, ini firman Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa. Firman Tuhan sebentar ya. Oke, kita sama-sama tutup kepala, tutup matanya, mulutnya ditutup semua. Kita mau sama-sama berdoa. Ayo, yang masih bicara. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Engkau sudah kembali berbicara untuk anak-anak-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu, Engkau yang menjamah, Engkau yang mengingatkan bahwa kami semua anak-anak-Mu yang telah ditebus, kami mempunyai hidup yang baru. Kami mempunyai keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan firman Tuhan ini meskipun singkat boleh masuk ke dalam hati anak-anak-Mu, mengubahkan anak-anak-Mu menjadi anak yang baik, yang berkenan di hadapan Engkau dan khusus di hadapan orang tua kami, di hadapan orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.